Belinya cash. Wuhu. Ini hanya syukuran kecil-kecilan. Saya cuma mau bersaksi bahwa tempat tinggal ini adalah proyek mujizat. Sangat proyek mujizat. Hey guys, welcome to Delano Fabulous Life. Oke, sekarang ini saya ada di apartemen saya yang baru. Puji Tuhan, bersyukur sekali. Akhirnya setelah berapa lama ya? Dari saya 2011 pulang dari Amerika sampai sekarang 2021, terwujud sudah mimpi saya. Tepat di usia saya 40 tahun, saya diberikan rezeki. Dan juga rezeki itu kesehatan. Dan bisa sanggup mampulah untuk membeli apartemen ini sendiri. Apartemennya tidak besar guys, cuma 90 meter persegi saja, namun ini sudah milik sendiri. Belinya cash. Wuhu. Waduh, banyak deh ceritanya kalau saya mau ceritain tentang bagaimana perjuangan saya sampai saya punya apartemen saya sendiri. Apartemen saya ini sendiri. Ini keponakan-keponakan saya. Say hi dong. Ini semuanya tuh, ada Caca, Abel, Kano, say hi. Nah, mereka suka banget nongkrong di sini. Ini kamar saya. Tempat tidur ini king size. Dan saya suka banget tuh rotan-rotan kayak gitu. Terus ada 3 gambar di sini di dindingnya. Nah, jadi ada New York karena saya pernah tinggal di New York lama. London itu saya punya cerita sekali. Waktu saya ke London, saya pernah kehilangan paspor, uang, visa, semuanya hilang karena dicuri sama orang. Nah, terus udah gitu ini adalah di Rome, Italy. Karena saya pernah di sana, saya ingat sekali ada sesi pemotretan untuk klien prewedding saya. Dan itu berkesan sekali karena waktu itu saya ke Rome sama David Aksiyuh. Ada tante saya, ini kakaknya mama yang tersisa tinggal di Indonesia, yang lainnya ada di Amerika. Tante Connie, anaknya Faye yang sudah di Indonesia, tadinya lama di Doha, Qatar. Adik saya Karina, satu-satunya. Keponakan saya, anaknya Karina, ada di dalam. Teman-teman worship leader, terima kasih. Pastor saya, Pastor Ivan. Ini Pastor Ivan ini udah lama banget. Dari tahun berapa nih, udah lama sekali. Dari karena SMA kali ya? Iya, dari saya SMA. Sebenarnya Mas Mahe, terima kasih yang datang jauh dari Manado. Ini dulu adalah produser saya, pertama kali saya ada di televisi. Ini bersama Mas Mahe ini, Trans TV. Tapi sekarang sudah tidak di Trans TV, jadi dia bos saya dulu. Dan waktu kita buat exhibition besar-besaran waktu itu di Grand Indonesia, direkturnya ini Mas Mahe. Jadi kebetulan lagi ada di Jakarta, terus aku bilang ya udah datang aja hari ini. So overall terima kasih banyak semuanya, sahabat-sahabat keluarga saya.
Ini hanya syukuran kecil-kecilan. Saya cuma mau bersaksi bahwa tempat tinggal ini adalah proyek mujizat. Sangat proyek mujizat. Saya di tahun pandemi ini dari tahun 2020 ke 2021 saya merasakan mujizat Tuhan nggak pernah berhenti, nggak pernah ada henti-hentinya. Mulai dari pandemi, mulai bulan Februari 2020, Maret 2020, Februari saya beli ini, apartemen ini, cash, tidak kredit. Sesuai kesanggupan yang Tuhan kasih lah. Karena memang tadinya berpikir mau beli rumah, rumahnya sudah ada impiannya, tapi harus kredit, harus nyicil dan lain-lain. Cuma di saat itu Tuhan memberikan hikmat, nggak usah, kamu beli ini aja. Waktu itu memang banyak keraguan mau beli ini karena ini apartemen lama lah. Saya pikir, aduh, mungkin nggak ya saya tinggal di sini gitu. Tapi Tuhan mengarahkan untuk ambil ini secara mudah sekali, fresh cash. Jadi tidak hutang sama sekali, uang benar-benar langsung di saat itu. Bersyukurnya adalah Maretnya pandemi. Saya bayangkan kalau saya ambil rumah, mungkin saya adalah orang juga yang paling susah di saat itu karena saya harus cicil. Sementara pekerjaan saya tidak ada 5 bulan. Sama sekali tidak ada pekerjaan. Selama 35 bulan tersebut, saya juga masih digaji dengan lancar yang minta ampun 5 bulan. Jadi saya kayak liburan waktu itu. Jadi gaji saya dari manajemen saya masuk dengan lancar tanpa kurang sepersen pun. Karena manajemen saya juga bilang, bersyukur sekali Tuhan selamatkan hidup lo karena lo beli tempat ini cash dan tidak mikir apa-apa, masih ada uang yang untuk menyelamatkan hidup saya waktu itu tidak bekerja 5 bulan. Wah, itu enak sekali tuh, Pastor. Padahal partner saya di sini yang kita restoran bersama, yang dari Noms Grand Indonesia pindah ke Meruya, itu juga pernah kita struggle-nya minta ampun di saat pandemi ini. Saya telepon-teleponan sama dia bisa sampai jam 2 pagi hanya untuk mikirin gimana bisa menyelamatkan restoran ini. Ini Ibu Jing ini adalah orang yang paling stres waktu itu di saat pandemi ya. Sempat down-nya luar biasa. Tapi kenapa saya bilang ini adalah proyek mujizat? Yaitu tadi saya cerita, plus ditambah tidak pernah terpikir kalau COVID-19 itu juga kena ke saya. Saya sudah bersaksi waktu itu di W Hotel di Bali. Tadinya sempat gak percaya COVID itu ada, sampai betul-betul kena. Dan waktu kena juga, wah, itu Tuhan mudahkan minta ampun. Saya bersaksi di W waktu itu. Kenapa saya W? Jadi ceritanya adalah saya waktu itu hari pertama dikatakan saya dapat COVID, hari kedua hilang penciuman, hari kelima terima penciuman kembali, hari ke-8 saya tes PCR negatif, hari ke-9 negatif, hari ke-10 saya sudah tidak beli balik. Dan kenapa saya bilang itu? Karena Ibu Mahde ini bilang, ya udah berangkat deh loh. Jadi saya duluan, Bu Mahde baru besokannya kalau nggak salah. Jadi yang saya mau masuk, wah ini sahabat saya Mayarati. Masuk. Jadi proses saya kena COVID juga itu benar-benar saya tuh selama 8 hari di rumah isolasi mandiri, saya seperti merayakan ulang tahun pesta gitu. Kenapa? Karena saya dikirimin makanan, dikasih hadiah. Wah, banyak banget orang yang sangat-sangat peduli gitu. Karena memang waktu saya tahu saya kena COVID, saya mau buka itu di media sosial. Saya mau kasih tahu sama banyak orang kalau bagaimana saya pertama kali kena. Jadi hari demi hari saya share di media sosial. Yang pertama yang saya mau pesan di sini, betapa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Buat ini menjadi personal buat kita. Jadi kita sudah bisa lihat kesaksian Karen tadi, kita bisa lihat betapa Tuhan mengasihi Karen, memberkati dia, dan hari ini kita lihat bukti dari berkat Tuhan, kasih Tuhan. Dan tentunya hari ini kita berkumpul, kita mau mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan,
Dan kita juga di samping mau mengucap syukur, kita juga mau mengundang kuasa Tuhan. Tentunya kita mau menjadikan dia sebagai kepala dalam rumah ini. Amin. Karena dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Dan sebentar kita akan memberkati tempat ini. Kita mau undang kuasa Tuhan. Saya akan pakai minyak urapan. Mungkin beberapa ada di antara saudara udah ada yang familiar dengan minyak urapan, ada yang belum. Tapi kita tetap harus berdiri di atas dasar firman Tuhan. Saya akan jelaskan dasar firman Tuhannya. Sebelum kita memberkati tempat ini dengan minyak urapan, kita akan perjamuan kudus. Kita memberitakan kematian Tuhan. Karena kita harus berdiri di atas dasar kematian Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita baru merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan. Betapa kematian dan kebangkitan Tuhan itu merupakan hari yang sangat spesial buat setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena kalau dunia hanya menekankan kepada kelahiran, tapi Roh Kudus Alkitab begitu menekankan kepada hari kematian dan kebangkitan. Karena kematian dan kebangkitan mengubahkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Itulah titik nol kehidupan orang percaya. Kehidupan kita dimulai dari atas kayu salib. Jadi saya akan jelaskan sama saudara singkat. Di dalam Alkitab, kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, segala sesuatu dikuduskan oleh darah. Betul? Segala sesuatu dikuduskan oleh darah. Dan kalau kita pelajari, setelah darah pasti ada minyak. Contohnya, ketika anak-anaknya Harun mau menjadi imam, mereka harus membawa seekor anak domba disembelih, darahnya diambil, kemudian menguduskan, dioleskan kepada mereka. Kuping telinga kanan, ibu jari kanan, ibu jari kaki kanan. Setelah minyak, setelah darah, imam besar mengambil minyak, dioleskan. Di mana? Di tempat di mana darah dioleskan. Kuping telinga kanan, ibu jari kanan, ibu jari kaki kanan. Apa yang saya mau sampaikan? Di mana ada darah, di situ pengurapan turun. Di mana ada darah, di situ Roh Kudus turun. Di mana darah ditinggikan, di situ Roh Kudus merespon. Itu sebabnya hari ini sebelum kita memberkati tempat ini dengan minyak urapan, kita akan memberitakan kematian Tuhan. Kita mau meninggikan kematian Tuhan. Di mana darah ditinggikan, di situ Roh Kudus akan merespon. Congratulations untuk rumah barunya. Ini comfy banget, enak banget, nyaman banget. Semoga ini menjadi apa ya, awal lagi nih untuk kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan masa depan kamu ke depan. Pokoknya I like you so much. Aku sering-sering main. Selamat Karen, akhirnya aku bisa ke acara kebaktian rumah kamu yang sesungguhnya, bukan rumah sewaan lagi. Dulu kan rumah sewaan 1, rumah sewaan 2, rumah sewaan 3. Sekarang rumah beneran. Terima kasih Tuhan, Karen sudah diberkati. God bless. Guys, ini makanan semewah ini tuh diberikan sama pastor saya, Pastor Ivan, dari Bethesda Church. Ini makanannya sih mewah karena kenapa? Ini makanan kesukaan saya, dari bumbu Manado. Teman-teman bisa cek Instagramnya. Tuh lihat deh, ada cumi, ada sayur bunga pepaya, woku, cakalang. Itu tumpeng nasi kuningnya. Ada jangannya udah selesai. Jadi di sini makannya sampai besok pagi kita makan ya. Ya, untuk Karen Delano, selamat menempati tempat yang baru. Saya percaya ini semua berkat dari Tuhan dan Tuhan akan memproteksi, melindungi dan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati. Karen, selamat menempati rumah baru. Semoga rumah ini membawa berkah dan memberi ketenangan jiwa, raga, sehingga bisa memikir dengan baik dan juga membawa
lebih banyak lagi rezeki. God bless you. Karen, selamat ya atas pindahan rumah barunya. Semoga betah, semoga nyaman, gak pakai pindah-pindah lagi ya. Terus aku bawain kue. Ini dimakan ya. Jangan dikasih orang. Thank you. Hai kakak, selamat ya untuk rumah barunya. Semoga rumah baru ini bisa menjadi rumah berkat, bukan hanya untuk kakak aja sendiri, melainkan untuk banyak orang. Jangan lupa tetap berdoa, keep trust and believe in Jesus. Halo Karen, selamat ya atas berkat Tuhan yang kamu terima lagi di rumah ini. Semoga akan menjadi rumah buat kamu berawal sebelum aktivitas kembali ke sini juga. Selalu ingat adalah selalu berkat Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kamu, dan akhirnya kamu menjadi saluran berkat buat yang lain. Sukses terus untuk kedepannya. Tuhan berkati. Guys, thank you ya yang udah ngikutin aktivitas saya. Besok saya syutingin lagi kalau udah rapih lagi apartemen ini, supaya kasih lihat detailnya, dan saya akan bercerita kesaksian lah seperti apa sih saya bisa berjuang sampai bisa mendapatkan beli apartemen ini sendiri. Ya, ceritanya nanti next episode. Okay, don't forget to love, subscribe, komen yang baik-baik aja di sini. Oke. Terima kasih banyak semuanya. See you next time.